Namaku Nara. Setelah 4 tahun tinggal di kota untuk kuliah, akhirnya aku pulang ke rumah. Rumah itu berdiri di ujung desa kecil di lereng gunung, diapit pohon beringin dan sawah yang selalu berembun setiap pagi. Dari jauh, atap joglonya seperti tangan tua yang menengadah ke langit. Ibu sudah menunggu di depan, berdiri di bawah pohon Kamboja yang sejak kecil menjadi penanda jalan masuk halaman. Ia masih sama seperti dulu, berkebaya coklat muda, rambutnya disanggul rapi, dan senyumnya selalu hangat, meski matanya sering tampak letih. "Akhirnya kamu pulang juga, Nak," katanya sambil memelukku. "Kota tidak membuatmu lupa jalan pulang, kan?" Aku tertawa kecil, mencium aroma minyak melati yang selalu ia pakai. Rumah ini seperti berhenti di waktu yang sama. Dinding kayu masih mengilap, foto-foto tua tetap berjejer di ruang tamu, dan lonceng kecil di depan pintu masih berdenting tiap kali angin sore lewat. Aku berjalan ke kamar lamaku. Di sudutnya masih ada meja belajar kayu yang dulu kupakai untuk menulis puisi, dan cermin bulat peninggalan nenek. Di bawah kaca itu ada ukiran kecil bertuliskan tahun 1939. Aku sempat tersenyum membayangkan betapa lama cermin itu menyimpan bayangan kami sekeluarga. Sore itu, ibu menyiapkan teh hangat dan kue apem kesukaanku. Kami duduk di teras, memandangi matahari turun perlahan di balik pohon bambu. "Nara," kata ibu pelan, "aku senang kamu pulang. Sudah saatnya kamu kembali pada rumah ini. Sudah saatnya kamu menjalankan yang dulu pernah dijanjikan." Aku menatapnya heran. "Dijanjikan? Maksud ibu?" Ia hanya tersenyum samar, lalu mengalihkan pandangan ke halaman depan. "Nanti ibu ceritakan. Sekarang, kamu istirahat dulu. Malam ini udara akan dingin sekali." Nada suaranya lembut, tapi ada sesuatu di balik kata-kata itu yang membuat dadaku terasa aneh, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari balik dinding rumah. Malamnya, aku terbaring di tempat tidur, menatap langit-langit kayu yang penuh noda waktu. Suara jangkrik beradu di luar jendela, dan dari dapur terdengar langkah ibu menyiapkan air panas. Aku memejamkan mata, mencoba tidur. Tapi entah kenapa, rumah ini terasa terlalu hidup. Setiap lantai kayu berderit, setiap hembusan angin membawa aroma melati yang semakin tajam. Aku membuka mata, dan di cermin tua di sudut kamar, aku seperti melihat bayangan samar seseorang berdiri di belakangku. Aku menoleh cepat, kosong. Mungkin hanya pantulan tirai yang bergoyang, pikirku. Namun sebelum aku benar-benar memejamkan mata, terdengar suara lembut dari ruang depan. Suara ibu. "Selamat datang kembali, dia sudah pulang." Aku ingin percaya ibu sedang bicara pada dirinya sendiri. Tapi mengapa terdengar seperti ia sedang berbicara pada orang lain? Aku menahan napas beberapa detik, berusaha memastikan itu benar-benar suara ibu. Ya, aku hafal suaranya, lembut, tenang, tapi kali ini ada nada yang berbeda. Bukan seperti ibu yang berbicara padaku, melainkan seperti seseorang yang melaporkan sesuatu pada pihak lain. Aku bangkit perlahan dari tempat tidur. Lantai kayu mendingin telapak kaki, dan udara malam menyelinap lewat celah jendela. Dari ruang depan, kudengar lagi suara langkah, 2 pasang langkah. Salah satunya jelas milik ibu, langkah yang agak diseret karena lututnya memang sering nyeri. Tapi langkah yang lain, lebih berat, ritmenya teratur, seperti milik seorang lelaki dewasa. Aku menelan ludah, mencoba mengusir perasaan aneh itu. Mungkin ibu sedang menonton televisi dan aku hanya salah dengar. Tapi televisi rumah ini rusak sejak aku SMA, dan ibu tak pernah mau memperbaikinya. Kurai sueater, lalu keluar kamar. Rumah itu gelap, hanya diterangi lampu minyak di ruang tengah.
Aku melihat ibu sedang duduk di kursi rotan, membelakangi arahku. Bahunya bergerak pelan, seperti sedang berbicara pada seseorang di hadapannya. "Bu," panggilku lirih. Ia terdiam, lalu menoleh perlahan. Wajahnya tampak biasa saja, tapi matanya seperti tak benar-benar memandangku. Seolah sedang menatap sesuatu di belakangku. "Kamu belum tidur?" tanyanya, suaranya normal kembali. Tadi ibu dengar ibu bicara dengan siapa? Dengan siapa? Ia tersenyum samar. "Mungkin kamu bermimpi, Nak. Rumah ini suka membuat suara aneh malam-malam." Ia berdiri, lalu menepuk bahuku lembut. "Sudah, tidur lagi. Besok pagi ibu mau ajak kamu ke pasar. Banyak yang ingin melihatmu pulang." Aku mengangguk, tapi saat melangkah kembali ke kamar, ekor mataku menangkap sesuatu di meja ruang tamu. Sebuah gelas teh. 2 buah, sebenarnya. Satunya masih mengepul hangat, padahal hanya ibu yang tinggal di rumah ini. Malam itu aku kembali ke kamar tanpa menutup pintu. Dan ketika aku hampir tertidur, samar-samar terdengar suara perempuan menyanyi. Suaranya halus, tapi liriknya terdengar asing, seolah berasal dari zaman lain. Pagi menjelang dengan cepat. Ibu benar-benar mengajakku ke pasar. Orang-orang menyapaku dengan ramah. Mereka bilang aku semakin mirip almarhum ayah. Namun di antara semua obrolan, ada satu hal yang membuatku berhenti tersenyum. "Ibumu sudah tak banyak keluar rumah sejak tamu lamanya sering datang," kata Bu Minah, penjual sayur. "Tamu lama?" tanyaku. "Iya, laki-laki yang sering datang sore-sore. Pakai baju model zaman dulu. Orang-orang kira kerabat jauh dari kota." Aku hanya bisa diam. Ibu tak pernah bilang ada tamu. Saat aku menoleh ke arah ibu, dia sudah berdiri di ujung gang, menatapku sambil tersenyum, seperti tak mendengar pembicaraan kami. Siang itu, aku duduk di beranda sambil mengipas teh. Udara terasa lebih panas dari biasanya, dan aroma melati kembali menyengat, padahal tak ada satupun bunga melati tumbuh di halaman. Ibu duduk di sampingku, memandangi langit yang mulai kelabu. "Nara," katanya perlahan, "kau tahu, dulu keluarga kita punya sahabat baik. Lelaki terhormat, bangsawan yang berjanji menjaga garis keturunan kita. Nenekmu selalu bilang, suatu saat salah satu dari cucunya akan menepati janji itu." Aku menatap ibu, menunggu kelanjutannya. Tapi ia malah tersenyum, lalu berdiri, meninggalkanku sendirian dengan teh yang kini mulai dingin. Aku mengangkat gelas itu, dan di permukaan air teh, kulihat pantulan samar wajah seorang lelaki yang bukan aku, dan bukan siapapun yang kukenal. Aku terpaku. Wajah itu tampak muda, tegap, dengan sorot mata tajam namun tenang, seperti foto-foto hitam putih yang biasa kulihat di album lama keluarga. Ia mengenakan pakaian bergaya priai, berkerah tinggi, dengan kancing keemasan yang berkilat samar. Tapi yang paling membuatku bergidik, ia tersenyum. Pelan, seolah menyapaku. Gelas itu bergetar di tanganku. Aku berkedip, dan pantulan itu lenyap. Hanya ada wajahku sendiri, sedikit pucat karena takut yang tak ku mengerti. Mungkin aku terlalu lelah, gumamku pelan. Tapi kata-kata itu terdengar tidak meyakinkan bahkan bagi diriku sendiri. Ibu tiba-tiba muncul dari balik pintu dapur, membawa piring berisi singkong rebus. "Kenapa melamun?" tanyanya lembut. "Tidak apa-apa, Bu," jawabku cepat, berusaha tersenyum. Namun aku tahu ibu memperhatikan tanganku yang masih bergetar. Ia menatap gelas teh di depanku, lalu berkata pelan,
Kau melihatnya, ya? Aku spontan menoleh. Melihat siapa, Bu? Ia tidak menjawab. Hanya duduk di sampingku, menatap halaman depan rumah yang diterangi sinar sore. Ada hal-hal yang lebih baik tidak dibicarakan di siang hari, katanya kemudian. Ada nama-nama yang hanya boleh disebut saat malam. Aku tidak mengerti, tapi memilih diam. Aku tahu ibu, jika ia berkata seperti itu, berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Ia tidak akan memaksaku percaya, tapi ia juga tidak akan menjelaskan sampai aku siap mendengar. Malam harinya, aku tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, bayangan wajah lelaki itu muncul lagi, samar di antara kabut pikiranku. Entah kenapa, aku merasa wajah itu tidak asing. Seolah aku pernah melihatnya, entah di mimpi, entah di masa kecilku yang kabur. Kuintip kamar ibu. Ia sedang duduk di depan meja altar kecil tempat foto nenek dan kakek dipajang. Tangan ibu menggenggam dupa yang masih menyala. Di hadapannya ada foto tua yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia bicara pelan, suaranya seperti bergetar. Ia sudah kembali. Jaga dia baik-baik, jangan biarkan ia pergi sebelum waktunya. Aku menahan napas. Kepada siapa ibu berbicara malam-malam begini? Kembali ke kamarku, aku membuka laci meja belajar, mencari sesuatu yang bisa menjawab kegelisahanku. Di dasar laci, terlipat selembar foto tua berwarna sepia. Foto itu menggambarkan seorang pria berdiri tegap di samping seorang wanita muda. Tulisan di bawahnya samar. Raden Arya Wijaya Ratna Sasmita, 1941. Ratna Sasmita, itu nama nenekku. Dadaku langsung berdegup keras. Aku menatap lebih lama foto itu. Dan ya, wajah lelaki dalam foto itu sama persis dengan pantulan di gelas teh tadi siang. Keesokan paginya, aku menatap ibu saat sarapan. Bu, siapa Raden Arya Wijaya? Tanyaku hati-hati. Ibu berhenti mengaduk buburnya. Suasana meja tiba-tiba hening, hanya terdengar bunyi sendok jatuh pelan ke piring. Kau sudah melihatnya? Ya. Melihat apa? Foto itu, katanya datar. Kau tak seharusnya membukanya, Nara. Ada janji lama yang belum selesai. Aku tak paham, tapi semakin ingin tahu. Janji apa, Bu? Apa hubungannya dengan keluarga kita? Ibu menarik napas panjang. Raden Arya adalah sahabat leluhur kita. Ia berjanji menjaga garis keluarga kita sampai waktunya tiba. Waktunya tiba? Untuk apa? Ia menatapku dalam-dalam, lalu berbisik. Untuk menepati ikrar. Ikrar yang diwariskan padamu. Aku terdiam, bulu kuduku perlahan meremang. Di luar, angin berhembus membawa aroma melati yang makin tajam, seperti ada yang sedang menunggu di bawah pohon Kamboja depan rumah. Aku menatap keluar jendela. Pohon itu bergoyang perlahan, kelopaknya berjatuhan satu persatu, seolah melambai padaku. Entah mengapa, dada ini terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menuntutku untuk keluar, untuk melihat siapa yang menunggu. Ibu, panggilku pelan. Jangan keluar malam-malam begini, sahutnya cepat, suaranya agak bergetar. Tapi aku merasa, tidak, Nara. Ada waktu untuk semua hal. Malam bukan waktumu. Nada suaranya membuatku diam. Ia menatapku tajam. Tapi di balik sorot itu aku melihat ketakutan, bukan padaku, tapi pada sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu aku berusaha tidur, tapi hawa rumah ini berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jam di dinding berdetak pelan, dan di luar,
suara serangga mendadak berhenti bersamaan. Hening. Lalu terdengar ketukan pelan di jendela kamarku. 3 kali. Teratur. Tok tok tok. Aku menahan napas, menatap tirai putih yang bergoyang. Aku ingin memanggil ibu, tapi suara itu datang lagi, lebih jelas. Kali ini disertai bisikan lembut. Nara, aku membeku. Itu bukan suara ibu. Suaranya berat, tenang, tapi lembut seperti seseorang yang sudah mengenalku lama. Pelan-pelan aku mendekat ke jendela. Di balik tirai, samar-samar kulihat sosok seseorang berdiri, tinggi, tegap, memakai pakaian tradisional berwarna gelap. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi aku bisa merasakan matanya menatap langsung ke arahku. "Siapa kau?" Suaraku hampir tak keluar. "Aku datang, seperti yang dijanjikan," katanya. Angin bertiup lebih kencang, meniup tirai hingga terbuka. Tapi saat itu juga, sosok di luar menghilang, lenyap seperti kabut yang disapu angin. Aku terpaku beberapa saat, lalu cepat menutup jendela. Begitu aku berbalik, ibu sudah berdiri di depan pintu kamarku. Wajahnya pucat, matanya tajam menatapku. "Kau membukanya?" tanyanya lirih. Aku hanya melihat, Bu. "Ada orang di luar." "Itu bukan orang, Nara," suaranya meninggi, lalu melemah. "Ia sudah menunggumu sejak lama." Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi ibu menutup pintu dan memelukku tiba-tiba. Tubuhnya gemetar. "Maafkan ibu. Seharusnya ibu tidak biarkan kau tahu secepat ini." Aku tak mengerti. Aku hanya bisa memeluknya balik, mencoba memahami ketakutan yang terasa begitu nyata darinya. Pagi berikutnya, suasana rumah hening. Ibu duduk di ruang tamu sambil menatap foto tua di meja altar. Aku duduk di depannya, berusaha memecah keheningan. "Bu, siapa sebenarnya Raden Arya itu?" "Dia bukan sekadar nama dalam sejarah keluarga kita," jawabnya pelan. "Lalu kenapa dia menungguku?" Ibu menatapku, lama sekali, seolah sedang menimbang apakah aku sudah cukup kuat untuk tahu kebenarannya. 80 tahun lalu, leluhur kita membuat perjanjian dengan keluarga Raden Arya, katanya akhirnya. Perjanjian agar dua darah bangsawan bersatu lewat pernikahan. Tapi itu sudah lama sekali, Bu. Nenek pun sudah tiada. Perjanjian itu seharusnya belum berakhir, potong ibu. Karena janji itu dibuat dengan sumpah. Dan sumpah itu tak mengenal waktu. Aku terpaku. Kata-kata itu menancap dalam pikiranku. "Dan sekarang," tanyaku nyaris berbisik. "Sekarang, kau yang terpilih menepatinya." Aku tak sanggup berkata apa-apa. Suara ibu lembut, tapi ada sesuatu di matanya, campuran antara takut, pasrah, dan cinta yang menekan. Di luar, angin sore berhembus lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa rumah ini benar-benar bukan milik kami berdua lagi. Aku mencoba menenangkan diri, tapi firasat itu tak mau hilang. Sejak malam ketika sosok di jendela memanggil namaku, udara di rumah ini seolah berubah. Setiap sudut terasa memandangku, setiap bayangan seakan mengikuti langkahku. Aku duduk di kamar, menatap foto tua Raden Arya yang kini kusimpan di meja. Entah kenapa, wajah di foto itu tampak semakin jelas. Tatapannya seperti hidup, teduh tapi kuat, seolah menuntut sesuatu dariku yang belum ku mengerti. Ku katakan pada diri sendiri untuk tidak takut. Tapi malam nanti, aku tahu aku takkan bisa tidur. Menjelang senja, ibu memanggilku dari ruang tengah. "Nara, kemarilah sebentar." Aku berjalan mendekat, dan melihat di atas meja ada selembar kain putih terlipat rapi. Di atasnya, terselip undangan bergaya kuno, bertuliskan tinta emas yang sudah pudar.
Apa ini, Bu? Undangan pernikahan, jawabnya pelan. Pernikahan siapa? Pernikahanmu. Aku tertawa gugup, mengira ibu sedang bercanda. Tapi wajahnya tak menunjukkan tanda-tanda sedang bergurau. Ia memandangi undangan itu dengan mata berkaca-kaca. Tulisan di atasnya membuatku merinding. Upacara ikrar abadi, Raden Arya Wijaya Nara Ratnadewi. Tanganku gemetar. Ini tidak masuk akal, Bu. Aku belum pernah. Aku tahu, potong ibu. Tapi surat ini datang sendiri, pagi tadi. Diletakkan di depan pintu. Aku memandangi surat itu. Kertasnya beraroma melati. Di bagian bawah, tertulis tanggal hari ini. Sore menjelang malam. Aku berdiri di teras, memandangi langit yang memerah di balik beringin. Ibu duduk di belakangku, suaranya terdengar berat. Nara, kadang takdir turun seperti bayangan. Kau tak bisa menolaknya, hanya bisa menyalakan lampu agar tidak tersesat di dalamnya. Aku menatapnya, ingin marah, tapi tak sanggup. Ada sesuatu dalam suaranya, seperti kelelahan yang sudah ditanggung terlalu lama. Ibu percaya semua ini nyata, tanyaku. Ibu tahu ini nyata. Karena dulu, ibu juga pernah dipanggil. Aku menatap ibu kaget. Ia tersenyum samar, tapi senyum itu lebih mirip luka yang lama disembunyikan. Tapi aku memilih menolak. Dan semenjak itu, rumah ini tak pernah berhenti menunggu yang berikutnya. Aku menunduk. Jantungku berdebar kencang. Kata-kata ibu seperti membuka pintu yang seharusnya tidak pernah kubuka. Malam turun cepat. Di luar, suara gamelan samar terdengar dari arah halaman, seperti angin membawa bunyinya dari masa lalu. Ketika aku membuka jendela, kulihat pohon Kamboja di depan rumah dihiasi kelopak putih yang berjatuhan membentuk lingkaran sempurna di tanah. Dan di tengah lingkaran itu, ada sesosok pria berdiri, mengenakan pakaian pengantin Jawa kuno, lengkap dengan belangkon dan keris di pinggang. Ia menunduk hormat ke arahku, lalu mengangkat wajahnya perlahan. Wajah itu wajah yang sama dari foto tua itu. Raden Arya Wijaya. Dadaku serasa berhenti berdetak. Ia menatapku dengan mata yang begitu tenang, seolah waktu tak lagi berarti. Nara, suaranya menggema lembut, aku datang menepati janji. Aku mundur selangkah, gemetar. Tapi di saat yang sama, entah mengapa, mataku basah. Ada perasaan aneh, antara takut dan haru. Seolah separuh jiwaku mengenalnya, meski baru kali ini aku melihatnya. Di dalam rumah, suara ibu bergetar. Jangan keluar, Nara. Jangan langkahi batasnya. Namun kakiku seolah kehilangan kendali. Langkahku bergerak pelan ke arah pintu, mengikuti suara lembut yang terus memanggil namaku dari luar. Dan saat aku hampir menyentuh gagang pintu, udara tiba-tiba berubah dingin. Dari balik kaca jendela, kulihat Raden Arya tersenyum, lalu menghilang menjadi kabut putih, meninggalkan lingkaran melati yang kini mulai layu satu persatu. Aku tertegun. Di tanganku, tiba-tiba tergenggam sesuatu, cincin perak tua yang entah dari mana datangnya. Di dalamnya, terukir nama. Raden Arya Nara. Aku menatapnya lama, lalu menatap ibu yang kini berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Bu, apa yang terjadi padaku? Janji itu sudah mulai menagih, bisik ibu, suaranya nyaris tak terdengar di antara desir angin malam. Aku menatap cincin perak di tanganku, jemariku bergetar. Bentuknya sederhana, tapi entah mengapa terasa berat, seperti sedang menempel di kulitku, bukan sekadar menempel, tapi menyatu. Aku mencoba melepaskannya, menarik perlahan, namun terasa seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam. Bu, ini tidak bisa dilepas, seruku panik. Ibu melangkah cepat mendekat,
wajahnya tegang. Jangan sentuh cincin itu terlalu lama. Tapi kenapa, Bu? Karena itu tanda ikrar. Dan sekali ia menempel, berarti kau telah diakui. Diakui oleh siapa? Aku memandangi ibu, menunggu penjelasan, tapi ia hanya menunduk. Bibirnya bergetar, seolah ada kata-kata yang terlalu berat untuk diucapkan. Dulu, nenekmu juga menerima tanda yang sama, katanya perlahan. Tapi ia berhasil melepaskannya dengan harga yang tidak ringan. Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi ibu sudah beranjak ke dapur, meninggalkanku dengan cincin yang berkilau samar di bawah cahaya lampu. Aku mencoba menenangkan diri. Ini pasti kebetulan, pikirku. Mungkin cincin ini hanya semacam simbol. Tapi semakin lama ku pandangi, semakin aku yakin logam itu hangat, seperti berdenyut. Dan dari dalam kamar, samar terdengar suara laki-laki berbisik. Kau sudah mengenakannya, Nara. Sekarang aku bisa datang dengan benar. Aku spontan menoleh. Tidak ada siapapun di sana. Keesokan paginya, aku bangun dengan kepala berat. Matahari sudah tinggi, tapi di cermin kulihat sesuatu yang membuatku terpaku. Bekas sidik jari di leherku, seolah seseorang semalam menyentuhku lembut namun meninggalkan jejak samar seperti kabut. Aku berlari ke ruang tengah. Ibu sedang duduk di depan altar keluarga, memegang dupa yang masih menyala. Bu, ada yang... Aku tahu, katanya pelan tanpa menoleh. Ia sudah mulai mendekat. Siapa, Bu? Kenapa dia memilih aku? Karena darahmu, Nara. Kau adalah keturunan terakhir dari garis Ratna Sasmita. Janji itu harus ditepati melalui dirimu. Aku terpaku. Jadi, aku harus menikah dengannya. Jika kau menolak, ia takkan berhenti. Raden Arya tak mengenal kematian seperti manusia lain. Ia terikat pada kata-katanya sendiri. Aku menggeleng, menolak percaya. Tapi Bu, itu gila. Ia sudah tiada. Bagaimana bisa seseorang yang telah meninggal meminta janji pernikahan? Tidak semua yang tiada benar-benar pergi, Nara, jawab Ibu lirih. Ada yang menunggu, karena hatinya tertambat di masa yang belum selesai. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Aku tidak ingin hidupku dikendalikan oleh cerita lama yang bahkan tidak ku mengerti. Tapi di lubuk hati, aku tahu sesuatu sedang berubah di sekitarku, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Malamnya, aku kembali duduk di kamar, mencoba tidur. Tapi setiap kali mataku terpejam, suara gamelan halus terdengar lagi, disusul langkah kaki mendekat dari luar jendela. Kali ini aku tidak bergerak. Aku hanya memegang cincin di jariku, berharap semuanya hanya mimpi. Lalu terdengar suara lembut itu lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Nara Ratna Dewi, aku menunggumu di tempat janji dibuat. Aku membuka mata. Di meja belajarku, tergeletak selembar surat kuno yang belum pernah ada di sana sebelumnya. Di atas kertas itu tergores tulisan tangan halus berwarna coklat. Datanglah ke taman belakang saat purnama. Tempat bunga melati pertama kali ditanam. Dan di bawah tanda tangan yang samar tertulis nama Raden Arya Wijaya. Aku menggenggam surat itu, jantungku berdetak cepat. Di luar, angin malam kembali berhembus, membawa aroma melati yang semakin kuat. Aku menatap cincin di jariku yang kini berkilau lembut, seolah menjawab panggilan dari masa yang tak ingin mati.